Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kalian yang melihat atau mendengarkan video di channel ini. Seperti biasa, saya di sini akan menceritakan hal seram dan misteri. Dan cerita malam hari ini jemputan berdarah. Perkenalkan, namaku Emi. Aku mau menceritakan tentang pengalaman mengerikanku ketika pulang dari rumah sakit. Kejadian yang tidak pernah aku duga-duga sebelumnya, sehingga sempat membuatku trauma. Sudah 1 jam lamanya aku menunggu, namun jemputan itu belum juga datang. Hari ini pengalaman pertamaku menunggu lama di depan parkiran. Sementara malam sudah semakin larut. Hampir jam 12 malam, belum ada tanda-tanda kemunculan suamiku. Karena capek menunggu, aku menyandarkan diri di sebuah kursi yang terletak tidak jauh dari kamar mayat. Dengan diiringi perasaan gelisah tak menentu, aku mencoba untuk menelpon suamiku lagi. Halo Pak, lama banget sih dari tadi, kataku sedikit kesal dengan keterlambatan suamiku. Maaf Bu, ban motor pecah, terpaksa ke bengkel dulu. Ini lagi meluncur, tungguin di situ. Ibu sama siapa? Sendirian lah. Emang sama siapa lagi? Bapak udah sampai mana sekarang? Tanyaku kembali. Setengah jaman lagi lah Bu, sudah nyampe Jatisawit nih. Aku sedikit tidak percaya dengan penjelasan suami itu. Mana mungkin ban pecah membuatnya terlambat selama itu. Biasanya jam 10:30 sudah sampai, bahkan jam 10 lebih cepat. Kok ini ngaretnya terlalu banget? Jangan-jangan Bapak selingkuh. Sebentar saja hal itu terlintas di benakku. Namun aku tepis jauh-jauh. Nyatanya suamiku sedang dalam perjalanan menuju ke sini. Nah, suamiku malam itu memang datang menjemput. Namun kedatangannya ke tempat itu menjadi suatu tanda tanya besar hingga sekarang. Aneh dan menyeramkan. Titit, terdengar bunyi klakson sepeda motor dari seberang jalan raya. Aku kenal betul itu adalah suamiku yang datang. Pak, sini. Aneh banget sih kenapa berhenti di situ. Masuk sini, semakin kesal aku dibuatnya. Tit, tit, tit. Terdengar suara klakson dibunyikan berkali-kali. Aku pun terpaksa menghampirinya. Bapak ini aneh banget sih, sudah terlambat malah main-main. Lagi pula kemana saja jam segini baru nyampe. Capek tahu, kataku jengkel. Aku duduk memboncengi. Kemudian suamiku langsung tancap gas tanpa berucap sepatah kata pun. Semakin keheranan aku dibuatnya. Namun karena rasa capek dan kantuk akibat aktivitas di rumah sakit seharian, aku tidak mempedulikan itu semua. Aku perlu erat-erat tubuhku suamiku untuk mengusir hawa dingin yang datang tiba-tiba menusuk tulangku. Ih, dingin banget sih tubuh kamu. Rasa aneh semakin menyelimuti. Tidak seperti biasanya, hawa tubuh suamiku terasa dingin seperti es. Kamu kenapa sih Mas? Habis kecebur ya? Tanyaku, namun tidak ditanggapi juga olehnya. Lalu motor melaju semakin kencang. Tubuhku menggigil dahsyat. Bukan karena hawa dingin yang membaur ke sekujur tubuhku, namun karena efek tubuh dari lelaki yang ada di depanku ini. Seandainya saja laju motor tidak sekencang ini,
Maka sudah dari tadi aku lepaskan pelukanku, karena tidak kuat menahan dingin yang bersumber dari badannya. "Mas, pelan-pelan dong, dingin banget," kataku memelas, berharap suamiku memperlambat laju kendaraannya. Namun berkali-kali aku ajak bicara, tetap saja dia membisu. Sekedar info, perjalanan pulang dari kota Indramayu ke Jatibarang membutuhkan waktu sekitar 1 jam perjalanan santai. Sudah 1 bulan lamanya aku dipindah tugaskan kebetulan ke bagian jam malam. Tadinya aku mau ngekos di kota sekalian supaya pulang perginya dekat, namun suamiku melarangnya, katanya pemborosan. Makanya dia rela menjemputku tengah malam begini. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Pada saat itu jarak perjalanan hampir setengahnya, namun tiba-tiba saja suamiku menghentikan motornya. "Pak, ngapain kita turun di sini?" tanyaku heran. Kembali dia tidak mempedulikannya. Kesal banget aku dibuatnya. Suamiku kemudian beranjak menuju ke arah pohon besar yang berada di samping badan jalan. Dan terlihat bagian bawahnya tertutup semak-semak yang sangat lebat. Hampir jam 1 dini hari, aku melihat keanehan yang tidak seperti biasa. Suamiku berdiri tegak mematung di depan pohon yang rindang itu. Dan perlahan bulu punduku mulai berdiri, entah karena takut atau saking dinginnya. Aneh banget sih si bapak ini, ngapain malah berdiri di situ? "Kesini Pak, ayo pulang," panggilku berkali-kali. Namun tetap saja dia tak merespon. Beberapa saat kemudian suamiku melambaikan tangannya padaku. "Tidak mau Pak, Ibu takut," ucapku. Namun terus saja dia melambaikan tangannya ke arahku. Karena penasaran, aku hampiri dia. Aku berusaha menyibak semak-semak yang cukup tinggi, hampir setengah badan. "Bapak jangan main-main, serem tahu," kataku semakin ketakutan. Perlahan-lahan aku melangkah, agak susah jalan dilewati, jadi harus berhati-hati. Aku semakin dekat dengannya. Perlahan mataku menangkap sosok tubuh yang tergeletak persis di hadapan suamiku. "Oh, siapa itu?" aku terpana. Tepat di bawah pohon tampak sosok tubuh dalam posisi terlungkup. Mataku memandangi lekat-lekat tubuh yang terkapar itu, mencoba untuk memastikan apa yang sedang aku hadapi saat ini. Dari dekat terlihat punggung dan sekujur badannya penuh dengan luka-luka. Tidak mungkin orang tidur dalam keadaan luka-luka begini. Aku mengambil senter. Naluri seorang dokter mengajakku untuk memeriksa keadaan yang lebih lanjut. "Pak, jangan diam saja, bantu Ibu, ayo angkat," pintaku. Namun kembali ucapanku tidak dipedulikannya. Terpaksa aku melakukannya sendiri dengan susah payah. Akhirnya aku berhasil membalikkan badannya. Sungguh tragis sekujur tubuh lelaki yang masih mengenakan helm itu, penuh dengan luka bacok. Tapi tunggu, sepertinya aku kenal dengan lelaki ini. Karena saking penasaran, aku berusaha untuk mengenali wajah lelaki malang itu. Aku buka helm yang menutupi wajahnya, dan "Ibu, itu mayatku. Barusan, tepatnya 1 jam yang lalu, ada pembegal motor menghadang. Aku melawan, tapi mereka membacokku dengan samurai, dan motorku dibawa kabur," ucap suamiku. Aku terkejut, shock, dan tidak percaya melihat kejadian yang aneh ini. Dan setelah berkata seperti itu, suamiku lenyap begitu berikutnya sepeda motornya. Buak! Aku menjerit histeris dan lalu tak sadarkan diri. Pagi harinya aku sudah dikerumuni banyak orang.
kejadian itu terjadi sekitar 2 tahun yang lalu. Sampai saat ini aku benar-benar tidak percaya kalau suami yang aku cintai pergi mendahuliku dengan cara menggenaskan. Walaupun pembegal-pembegal itu akhirnya berhasil diringkus aparat kepolisian, namun tetap saja kejadian itu membekas dan tidak akan pernah terlupakan seumur hidupku. Sesosok mayat yang menghampiriku menjemput di rumah sakit dan kemudian memberitahu kalau dia sudah tewas. Itulah cerita untuk malam hari ini. Bila kalian suka dengan video di channel ini, tinggalkan like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan jika ada video-video baru di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.